warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan namaku Gelsi Kirasal Sabila dari Prodi Manajemen Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini kembali lagi bersamaku yang akan membahas materi tentang pola organisasi dan kepemimpinan Tokobubu Gramedia Cabang Cinere Depok. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dan dengan dosen pengampu yakni Bapak Syukri Hamdi SNM pada mata kuliah Perilaku Organisasi. So, tolong simak baik-baik ya videonya sobat semua. Let's check it out! Yang pertama kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Organisasi seringkali diringkas sebagai kepemilikan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi. Sebagai contoh, berikut definisi dari Willard dalam kutipannya yang mengatakan, organisasi merupakan struktur tugas atau tanggung jawab yang dikerjakan oleh masing-masing personil dari organisasi. Organisasi sendiri adalah proses penetapan tugas dan tanggung jawab dari orang-orang di suatu kelompok atau perusahaan agar tujuan yang ditentukan tercapai. Organisasi sendiri selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang, juga dipandang sebagai sebuah proses, yakni menyoroti interaksi di antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. Selanjutnya apa sih definisi dari kepemimpinan? Ilmu kepemimpinan telah semakin berkembang seiring dengan dinamika perkembangan hidup manusia. Kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang telah direncanakan. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. Menurut umum pada tahun 2015, seseorang pemimpin harus memiliki syarat-syarat kepemimpinan yang baik, yakni yang pertama pendidikan umum yang luas, bersifat generalis, kemampuan berkembang secara mental, keingintahuan yang besar, kemampuan analisis, daya ingat yang kuat, kapasitas integratif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mendidik, personalitas dan objektivitas, pragmatisme, naluri untuk penentuan prioritas, sederhana, dan yang terakhir berani dan tegas. Selanjutnya, ciri-ciri dari kepemimpinan. Menurut Fahmi pada tahun 2014, ada beberapa ciri-ciri untuk menjadi seorang pemimpin. Yakni yang pertama, memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Artinya, kompetensi yang dimilikinya sangat berguna untuk diterapkan pada saat itu. Dan, kompetensi tersebut diakui oleh banyak pihak serta pakar khususnya. Yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan kepuasan terhadap permasalahan tersebut. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep the right man and the right place secara tepat dan baik. The right man and the right place adalah menempatkan orang sesuai dengan tempatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Pimpinan adalah orang yang melihat setiap potensi yang dimiliki oleh seseorang dan menempatkan posisi tersebut sesuai pada tempatnya. Selanjutnya, definisi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan bentuk nyata dari seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda-beda atas dasar motivasi, kuasa, ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tersebut. Intinya, gaya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sobat semua. Selanjutnya, tipe gaya kepemimpinan. Menurut Zainal, Haddad, dan Fahmi pada tahun 2017, gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yakni gaya kepemimpinan yang berpola pada kepemimpinan pelaksanaan tugas, lalu gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerjasama, dan yang terakhir gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan hasil yang dicapai. Berdasarkan 3 pola dasar tersebut, terbentuk perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari 3 tipe pokok kepemimpinan. Yakni yang pertama ada tipe kepemimpinan otoriter. Ini merupakan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukannya bertugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksanaan kekuasaan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Lalu yang kedua, tipe kepemimpinan kendali bebas. Merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol kepemimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada orang yang dipimpin.
Yang ketiga, tipe kepemimpinan demokratis. Merupakan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok atau organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpin sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Selanjutnya adalah pengertian dari kinerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah hasil kerja seseorang yang dapat dinilai berdasarkan kualitas atau kuantitas dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja? Yang pertama, kemampuan dan keahlian. Pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan yang terakhir, disiplin kerja. Selanjutnya, mari kita bahas toko buku Gramedia cabang Cinere Depok. Let's check it out! Sejarah dari perusahaan. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1993, toko buku Gramedia Cinere resmi dibuka untuk umum yang berlokasi di Mall Cinere lantai 2, Jalan Raya Cinere Depok. Gramedia Cinere masuk dalam urutan 22 pembuka cabang baru untuk outlet Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga hadirnya Gramedia di daerah Cinere disambut baik oleh warga masyarakat perumahan di sekitar Mall Cinere. Gramedia Cinere sendiri sudah berdiri selama 25 tahun, dan itu bukan waktunya sebentar dalam mempertahankan Gramedia Cinere hingga saat ini. Selanjutnya adalah struktur dan tata kerja dari toko buku Gramedia Cinere Depok. Yang pertama adalah store manager, merupakan pimpinan toko sekaligus sebagai pemegang kekuasaan, wewenang serta tanggung jawabnya sebagai berikut sobat semua. Yang pertama, memimpin perusahaan serta memegang peranan penting dalam mengambil keputusan. Yang kedua, penanggung jawab atas semua kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, menetapkan kebijaksanaan umum toko dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan. Lalu yang kedua adalah superintendent, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut sobat. Yang pertama, merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memimpin, serta mengendalikan toko. Yang kedua, menyusun program kerja dan jadwal waktu pelaksanaan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja. Yang keempat, meningkatkan penjualan presentasi, pencapaian penjualan atau neto terhadap target yang ditetapkan sesuai masing-masing wilayahnya. Lalu, yang terakhir, meningkatkan laba operasi sesuai budget unit. Lalu yang ketiga, kasir C, memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, melakukan rekonsiliasi penjualan harian dan menghitung omset harian. Yang keempat adalah warehouse, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut sobat. Yang pertama, meningkatkan sistem manajemen mutu dengan pelaksanaan inspection report untuk semua penerimaan barang di toko. Memaksimalkan kesalahan penerima yang didasarkan pada inspection report RIM yang dikeluarkan setiap bulan oleh bagian RIM. Lalu, memaksimalkan retur diambil dari tanggal retur sejak tanggal retur ditetapkan atau dicetak. Selanjutnya adalah ADP support, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, sobat. Yang pertama, proses penerimaan, yakni menginput surat faktur dan surat pesanan dari supplier. Yang kedua, membuat barcode atau label buku untuk diserahkan ke bagian warehouse. Yang ketiga, meratur buku-buku yang slow moving. Dan yang terakhir, memastikan untuk semua komputer berjalan dengan lancar. Yang keenam, ada kasir, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut sobat. Yang pertama, meningkatkan penjualan dengan equity selling. Yang kedua, meningkatkan keunggulan jasa dan produk. Yang ketiga, persentase jumlah transaksi KGFC member. Yang keempat, maksimum jumlah void dan revenue per bulan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memaksimalkan kesalahan swipe credit card pada saat kasir melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan credit card. Yang ketujuh, retail associate, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut sobat. Yang pertama, memberi nilai tambahan untuk kepuasan konsumen. Yang kedua, active selling untuk meningkatkan omset toko dan individu. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan terhadap produk melalui stock of name. Dan yang terakhir, merapikan display barang yang terlihat berantakan di area. Lalu yang kedelapan adalah security guard. Yang pertama, tugasnya adalah mengamankan suatu aset, instansi, proyek, bangunan, properti, atau tempat dan melakukan
pemantauan perawatan, pengawasan, pemeriksaan, dan jalur exit untuk memastikan keamanan dan mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja. Yang kedua, melakukan tindakan preventif keamanan. Yang ketiga, melengkapi laporan dengan mencatat pengamatan, informasi, kejadian, dan kegiatan pengawasan. Yang keempat, mempertahankan lingkungan dengan memantau dan pengaturan bangunan dan sampel peralatan. Yang kelima, memastikan pengoperasian peralatan dengan melengkapi persyaratan pemilihan preventif, mengikuti instruksi, mengevaluasi peralatan baru dan teknik. Yang keenam, mencegah dan mendeteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah, vandalisme, atau penerobos atau peloncat pagar di wilayah kuasa tempat perusahaan. Yang ketujuh, mencegah dan deteksi dini pencurian, kehilangan, penyalahgunaan, atau penggelapan perkakas, mesin, komputer, peralatan, sediaan barang, uang, obligasi, saham, catatan, atau dokumen, atau surat-surat berharga milik perusahaan. Lalu, yang terakhir, melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib, dan menerapkan kebijakan perusahaan, peraturan kerja, dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. Yang kesembilan, cleaning service, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan jangka pendeknya, memberikan pelayanan kebersihan, kerapihan, dan higienisasi dari gedung atau bangunan baik indoor maupun outdoor, sehingga tercipta suasana yang comfortable dalam menunjang sehari-hari. Lalu yang kedua adalah tujuan jangka panjangnya, untuk mempertahankan life of time semua benda yang termaksud dalam lingkup kerja cleaning service tersebut. Semua karyawan pada toko buku Gramedia cabang Cinere Depok melakukan kegiatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. Pada umumnya, karyawan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan atau mempromosikan secara detail produk yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, kegiatan rutin yang dilakukan oleh karyawan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok adalah melakukan briefing mingguan, di mana briefing ini dilakukan guna meninjau dan memaparkan setiap 1 minggu penghasilan atau pemasaran yang dilakukan oleh masing-masing counter. Selanjutnya adalah data penelitian populasi dan sampel dari responden para pekerja. Kalian bisa lihat sendiri ya sobat semua. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan X terhadap kinerja karyawan Y, toko buku Gramedia cabang Cinere Depok, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan koefisien kolerasi dapat dilihat pada nilai sebesar 0,230, yang berarti besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 0,230. termasuk pada kategori rendah dan positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa derajat kekuatan hubungan antara variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan berada pada derajat yang rendah. Lalu, yang kedua, dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 5,3%. Dapat dijelaskan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan toko buku Gramedia cabang Cinere Depok sebesar 5,3% dan sisanya 94,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Lalu, yang ketiga, nilai persamaan regresi antara variabel gaya kepemimpinan X dan variabel kinerja karyawan adalah Y sama dengan 36,457 ditambah 0,200 X. Nilai koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan X benar positif, yakni sebesar 0,200. Ketentuan di atas membuktikan bahwa gaya kepemimpinan atau dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang positif. Artinya bahwa setiap pemberian satu satuan gaya kepemimpinan kepada karyawan toko buku Gramedia, maka kinerja karyawannya akan meningkat sebesar 0,200. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka bisa disampaikan beberapa cara yang dirasa mampu untuk menjawab kejanggalan yang ada di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin harus sebaiknya terus-menerus meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim yang baik terhadap karyawannya agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Bukan hanya pada saat berjuang untuk memasarkan layanan jasa atas produk yang dimiliki perusahaan,
Artinya, setiap hari pimpinan harus bisa memberikan contoh kinerja yang baik kepada bawahannya agar karyawan terus bekerja dengan semangat yang tinggi. Yang kedua, sebaiknya pemimpin memberikan teladan yang baik kepada semua karyawan untuk meningkatkan bahwa kecilnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan toko Buku Gramedia Cabang Cinere Depok. Lalu yang ketiga, seharusnya pemimpin selalu memberikan pengawasan secara langsung untuk mewujudkan tujuan kinerja karyawan pada toko Buku Gramedia Cabang Cinere Depok. So, baiklah, sahabat sobatku semua, this is the end from my presentation. Akhir kata, aku mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penulisanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Enjoy your day. Have a good day.